Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Uspi. Baik, jazakillah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Semenjak link ini di-share pukul 20.28, 2 menit sebelum setengah 9. Tadi ada diskusi sejenak antara saya dengan Teh Neng terkait dengan materi. Biasanya memang disampaikan dalam satu waktu. Pertemuan kelimanya langsung praktek begitu. Namun di beberapa angkatan ada yang merasa kesulitan mencerna materi. Sehingga alangkah baiknya jika hal ini kita musyawarahkan sesuai dengan kesepakatan peserta yang ada di OT. Mahir 2 begitu. Dan karena ini materinya bab pertemuan 2 huruf, artinya nanti ada 4 kategori yang harus kita ketahui. Ya, entah itu mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisan, atau mutabaiden, maka perlu penjelasan yang tenang, perlu penjelasan yang santai supaya peserta bisa menyerap semua materi yang diberikan. Dan kita juga bersepakat bahwa OT tidak boleh lebih dari 21.30, yang artinya kita kena batasan waktu yang sempit. Mudah-mudahan waktu ini bisa bermanfaat, dan catat setiap materi yang perlu dicatat. Ya, jangan terlalu mengandalkan video, karena di video juga terlalu cepat nanti ya. Jadi pastikan kalau misalkan tidak paham, tanyakan. Baik, saya izin untuk share materi kita di malam hari ini terkait al-multaqiyani al-harfani atau al-harfani al-multaqiyani. Bab pertemuan 2 huruf. Baik. Dan materinya sudah nampak di layar kaca? Sudah? Ada ya? Baik, saya coba. Ini. Oh, alhamdulillah. Ya. Nah, di dalam materi tahsin mahir bahwa setiap Al-Quran, setiap Quran itu dimulai dari berapa juz, dan juz itu nanti dimulai dari berapa surat, dan surat itu dimulai dari berapa ayat, dan ayat dimulai dari berapa huruf, dan setiap huruf pasti akan saling bertemu satu sama lain. Maka setiap pertemuan 2 huruf pasti ada hukumnya. Ini sampai sini jelas dulu ya. Jadi setiap pertemuan 2 huruf pasti ada hukumnya. Mau di tengah, mau di awal, mau di akhir, setiap pertemuan 2 huruf itu pasti ada hukum. Nah, pembagian atau pertemuan 2 huruf ini terbagi menjadi 2. Ya. Yang pertama dari sisi makhraj dan sifat, dan yang kedua dari sisi harokat. Lagi, pertemuan 2 huruf ini terbagi menjadi 2. Yang pertama dari sisi makhraj dan sifat, yang kedua dari sisi harokat. Nah, sebelum saya jelaskan satu-satu, saya ingin Bunda sekalian mencatat rumusnya. Rumusnya adalah ketika mutamasilen, maka rumusnya adalah SM, SS. SM itu sama makhraj, sama sifat. SS sama sifat. Jadi mutamasilen itu rumusnya sama makhraj, sama sifat, atau SM, SS. Untuk mutajanisen, rumusnya ya, SM sama makhraj, BS, beda sifat. Ya. Paham? Baik. Untuk yang mutaqaribain, rumusnya DM dekat makhraj, BS beda sifat. DM dekat makhraj, BS beda sifat. Dan sedangkan untuk mutabaidan, atau mutabaiden,
BM, BS. Beda makhraj, beda sifat. Ada yang keteteran nggak nulisnya? Saya ulang ya. Mutamasilen sama makhraj sama sifat. Mutajanisen sama makhraj beda sifat. Mutaqariben dekat makhraj beda sifat. Mutabaiden beda makhraj beda sifat. Dah? Kalau dari sisi harokat, itu nanti terbagi 3. Ada sogir, ada kabir, ada mutlak. Sogir, jika huruf pertama sukun, huruf kedua hidup. Atau saya biasa pakai rumus, ya, huruf apa ya, sukun, hidup. Ya. HS atau S, sukun, hidup. S ketemu H gitu. S plus H, sukun ketemu hidup. Kalau kabir, HH, hidup. Kalau mutlak, hidup tambah S gitu. HS gitu. Kalau yang sogir sekali lagi, SH. Kalau kabir HH, hidup. Ya, kalau mutlak, HS. Hidup dulu, baru sukun. Begitu. Oke, sampai sini dulu. Paham, Bu? Maksudnya nulisnya beres? Karena nanti aplikasinya di penjelasan, bukan di sini. Kalau sudah, kita mulai masuk ke penjelasan awal. Yang pertama, mutamasilen adalah 2 huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Nah, nanti di makhir 3 kita akan membahas nadom ini. In fis sifati wal makharijit tafaqa. Harfani fal mithlani fihi ma ahaqqa. Ya, adapun yang sifatnya dan makhrajnya sama, ya, atau 2 huruf yang sama di dalamnya, itu masuk ke dalam hukum mutamasil. Contoh di sini, fihi hudan. Hi dan hu. Hi dan hu. Nah, pertanyaannya, ini kan benar-benar mutamasilan ya, kalau dari sisi makhraj dan sifat. Tapi kalau dalam sisi harokat, ini sogir, kabir, mutlak. Silakan. Kabir. Assalamualaikum, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang baru masuk? Baik. Ini masuknya sogir, kabir, mutlak? Kabir. Kabir. Kenapa kabir? Karena hidup bertemu Hidup. Nah, betul. Ini masuknya hukumnya mutamasilen karena sama huruf, sama makhraj, sama sifat, ya, atau sama huruf, dan dua-duanya hidup disebut kabir. Bagus, udah mulai paham nih. Bagus ya. Jadi sekali lagi, kalau mutamasilen paling gampang. Kalau hurufnya sama itu pasti mutamasilen. Cuman pastikan kategorinya. Sogir, kabir, mutlaknya ya. Begitu. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Mutajanisen. Ini kalau misalkan lebih cepat, ya nggak apa-apa. Lebih bagus ya. Jadi minggu depan bisa langsung praktek ke Quran. Mutajanisen adalah 2 huruf yang sama makhrajnya dan beda sebagian sifatnya. Sama makhraj, SN, dan beda sifatnya. Ya. Bil mutajanisaini أو يكون اتفق في مخرج دون صفات حقيقة. Ya. Apabila untuk mutajanisan itu, ya, jika makhrajnya sama duna sifati huqiqah tapi sifatnya berbeda. Contohnya hamzah dan ha. Ihdina. Hamzah makhrajnya di mana? di Tenggorokan. Halqiyah. Ha makhrajnya di mana? Halqiyah. Saya tanya, kalau hamzah sifatnya jahar atau hamas? Jahar. Jahar. Kalau ha jahar hamas? Hamas. Udah ketahuan. Sama makhrajnya di pangkal tenggorokan, tapi beda sifatnya. Yang satu ada di jahar, yang satu ada di hams. Ngerti nggak? Satu tempat kan? Hamzah dengan ha dengan ain, ya, kha dengan ghain, itu sama tuh. Tempatnya, titiknya sama.
tapi dari sisi sifatnya berbeda. Ihdina, ini kalau dari sisi harokat, ya, sogir, kabir, mutlak. Mutlak. Kenapa mutlak? Hidup bertemu dengan yang mati. Nah, hidup ketemu mati. Huruf hidup yang pertama, huruf mati yang kedua. Nah, nanti ini kalau dipetakan hukumnya, ya, mutajanisen, ya, mutajanisen mutlak. Walaupun nanti ini dibaca jelas ya. Jadi nanti idhar mutajanisen mutlak. Kenapa dibaca idhar? Karena hamzah terbaca jelas, ha terbaca jelas. Ini kayak gini nih permainannya nanti. Nah, termasuk yang ini. Ini idhar mutamasilen kabir. Disebut idhar karena hi dan hu-nya dibaca jelas. Disebut mutamasilen karena pertemuan dua huruf yang sama. Disebut kabir karena huruf yang pertama hidup, huruf yang kedua hidup. Itu harus bisa dijelaskan. Sehingga setiap pertemuan dua huruf yang kita temui, kita mampu menjelaskannya dengan ilmiah, dengan jelas. Ya, tidak asal menjelaskan. Kita lanjutkan. Sekarang mutabaiden. Kalau mutaqariben mah gampang, Bu. Dia hanya berlaku pada setiap, nanti saya jelasin di depan ya, ada penjelasan khususnya. Kita langsung ke mutabaiden dulu. Ya. Adalah dua huruf yang jauh makhrajnya dan berbeda pada sebagian sifat. Pokoknya mah jauh lah. Contoh wawu, hamzah, ya, alif, kaf. Ya. Seluruh mutabaiden mesti dibaca jelas idhar. Contoh, wawu makhrajnya di mana? Safawiyah. Hamzah di mana? Halkiyah. Jauh kan? Yang satu di safawiyah, yang satu di halkiyah, jauh. Pasti dibaca jelas. Wa'i, nggak ada yang diidgham. Hamzah tadi di halkiyah. Ya di mana ya? Sajriyah. Ya ada di sajriyah. Hamzah sama ya jauh. Ya, yang satu di tenggorokan, yang satu di tengah lidah. Ya tadi di tengah lidah. Alif di mana alif? Jaufiyah. Jaufiyah. Ya di sajriyah, alif jaufiyah. Di jaufiyah jauh. Jaufiyah, alif, kaf di mana kaf? Lahwiyah. Lahwiyah. Alif tadi di jaufiyah, kaf tadi di lahwiyah. Jauh. Maka dua mereka semuanya dibaca idhar. Wa iyyaka. Tidak ada yang diidghamkan. Ya, nanti hukumnya idhar mutabaiden. Ya, di sini karena hidup semua, maka kita akan menamakannya kabir. Idhar mutabaidan kabir. Jelas begitu? Sederhana kan? Gampang? Nanti di Quran pertanyaannya akan ditambah. Jadi setiap pertanyaan nanti di Quran nanti ada pertemuan dua hurufnya kan pasti ya. Misalkan inna, coba inna pertemuan dua hurufnya apa? Ya, kemudian hukumnya seperti apa, jelaskan. Harus seperti itu. Sehingga ibu-ibu semuanya bisa lebih cerdas dalam menjelaskan setiap pertemuan dua huruf. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke sisi harokat. Kalau tadi dari sisi makhraj dan sifat, sekarang dari sisi harokat. Kalau sogir, yaitu jika huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Tadi sudah jelaskan, ya, ya, S dan H, ya, sukun dan kedua hidup. Itu untuk yang sogir. Ya, summa insakan awal kulin fasogira sam. Ya, jadi kalau sukun yang pertama kali pada awalnya, kemudian nanti di depannya hidup, maka namakanlah idgham sogir atau sogir. Sogir. Contoh an-amta. An-amta. Contohnya nun dengan ain. Ya. Nun dengan ain. Ini kira-kira nun sama ain ini mutamasilen, mutaqariben, mutajanisen, mutabaiden. Mutabaiden. Nun makhrajnya di mana? Nun di haisum ya. Nun di mana? Lam Zalkiyah. Zalkiyah, bentar. Ain di mana ain? Di halkiyah. Halkiyah jauh ya. Yang satu di Zalkiyah, yang satu di halkiyah jauh. Maka ini pasti mutabaiden. Saya tanya, ini sogir atau kabir atau mutlak? Sogir. Kenapa? Karena yang satu Masukun. mati, yang kedua hidup.
begitu. Tapi kalau saya balik, Oh, misalkan amta, amnya, Mutabaiden Mutlak. mutlak. betul. Kenapa mutabaiden kenapa mutabaiden dulu? Karena ain Di mana panggilnya ain? ya, mim di Hmm. syafawiyah. Jauh ya dua-duanya. Ya, kemudian kenapa disebut mutlak? Karena yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Dibacanya jelas tidak? Jelas. Jelas. Maka hukum lengkapnya adalah Mutabaiden mutlak. nah, Sogir. gitu. Eh, Sogir deh. Saya nggak jawab sogir. Enggak, bukan sogir. Idhar, mutabaidan, mutlak. Begitu. Jangan sampai keliru ya. Begitu, paham ya? Bu ya, semuanya gampang kan? Ini nanti kita akan aplikasikan. Gampang. Soalnya juga saya yang ngejelasinnya juga sama. gampang ke jantan doa Pak Ustaz. Oh iya betul. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang kabir. Yaitu apabila dua huruf yang bertemu masing-masing berharokat. Au hurrikal harfani fi kullin fakul kullun kabirun wa hamanhu bil musul. Apabila dua huruf berharokat dalam setiap kata-katanya, maka semuanya dinamakan kabir. Ya. Adada sinina, adada, ya, adada. Ini dibaca jelas tidak, dada? Jelas. Jelas. Berarti karena ini dua-duanya huruf yang sama, mutamasilan, mutaqariban, mutajanisan, mutabaiden. Mutabaiden. Lah, bukan mutabaiden. Mutamasilan. Iya, kan sama. Iya. Sama mahrod sama sifat idhar, mutamasilan, sogir, kabir, mutlak. Kabir. Karena huruf pertama hidup, huruf kedua juga hidup. Maka hukumnya idhar, mutamasilan, kabir. Begitu tuh. Ini juga sama. Prakteknya gini aja. Gak susah. Terlihat susahnya karena kita belum belajar detail saja. Kalau sudah belajar seperti ini mah, nanti tinggal senyum aja kalau ada yang kayak gini. Udah tahu. Ya, gak perlu repot tentuin hukumnya. Cuma nanti memang ada beberapa hukum yang kita harus tahu rumus. Ada rumusnya nanti. Ada beberapa hukumnya. Kemudian mutlak. Mutlak yaitu bila huruf pertama berharokat dan yang kedua sukun. Ya, dibalik ini. Berharokat dulu baru sukun. Nas. Kalau nas ini dibaca jelas atau tidak? Jelas. Hukumnya mutamasilan, mutaqariban, mutajanisan, mutabaiden. Mutabaiden. Sogir, kabir, mutlak. Mutlak. Baik. Kenapa mutlak? Karena yang pertama hidup, yang kedua sukun. Nah, gitu. Jadi hukumnya apa secara lengkap? Idhar, mutabaiden, Idhar, mutabaiden, mutlak. Keren. Itu. Begitu doang. Sampai sini sebelum saya lanjutkan. Ada yang belum paham? Jujur saja. Jangan nanti keseret-seret. Karena nanti praktek di depan itu jauh lebih rumit. Kenapa saya bilang rumit? Karena nanti akan ada hukum, alasan, cara baca, pembagian, definisi, ya, makhraj, sifat, terakhir ditutup dengan pertemuan dua huruf. Itu pertanyaan seluruhnya di Mahir 2 ini. Jadi pertanyaan teman-teman Mahir 2 itu sampai pertemuan dua huruf. Gitu. Ini sampai sini. Jadi pertemuan 5 nanti pertanyaannya itu udah bukan cuman sampai makhraj sifat, tapi pertemuan dua huruf ini. Setiap pertanyaan pasti ada pertemuan dua huruf. Sekali lagi, ada yang mau nanya dulu nggak? Paham atau tidak? Sampai sini dulu. Ayo silahkan. Uswi mau nanya, boleh? Boleh. Toh, karena ini santai ya. Punten Ya. tertinggal. Itu tadi hukumnya idhar atau idgham itu ditentukan hanya untuk ini aja atau nanti keseluruhannya setelah tahu
mutamasilen, sogir, baru idhar atau idgom gitu. Aku belum Oh, paham. itu gampang banget. Nanti juga kalau yang idgham nanti dimasukkan kan bacaannya. Kalau yang idhar ya tidak dimasukkan. Masing-masing dibaca. Oh, Nanti akan ada rumus masing-masing. berikutnya. Yang Jadi terpenting saat pas. ini, Mhm. pahami dulu apa itu mutamasilen, mutakoriben, mutajanisen, mutabaiden. Apa itu sogir, Ya. apa itu kabir, apa itu mutlak. Kalau itu sudah paham, udah gampang. Karena nanti ketika di Quran itu kan kalau idgham pasti ada tasdidnya. Kalaupun nanti yang nggak ada tasdidnya, itu nanti ada hukum tertentu. Itu nanti akan ada penjelasan-penjelasan berikut. Yang penting sampai iya. saat ini, teman-teman paham dulu definisi yang tadi, baik dari sisi makhraj dan sifat, ataupun dari sisi harokat. Itu dari iya. Paham? Mohon. Iya. Bisa Ya. ketinggalan jauh Husbi tadi. Ya. Enggak, ini baru halaman 7. Baru mulai. Nggak jauh. Ya, baru mulai. Cukup? Iya, mohon. Tidak ada lagi, semuanya paham. Jadi kalau hari ini dites bisa. Belum ya, karena kan belum tuntas, materinya belum tuntas. Nanti kalau materinya sudah tuntas, baru. Kan ini belum tuntas, belum dites ya. Saya izin melanjutkan penjelasannya, boleh ya? Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke idgham. Nah, ini ke pertanyaan tadi Teh Derika. Kita akan masuk ke masing-masing hukum. Nanti ada yang dihukumi idgham, ada yang dihukumi idhar. Ya. Kalau nanti ikhfa iklab itu nanti masuknya ke hukum tertentu. Nanti ada penjelasannya. Idgham secara bahasa al-idkhal. Artinya memasukkan. Seperti perkataan orang Arab, adghamtu saifa fi ghimdihi. Aku telah memasukkan pedang pada sarungnya. Nah, proses memasukkan itu adalah idgham. Masuknya benda yang pertama ke benda yang kedua. Ya. Secara istilah bermakna al-lafdhu biharfaini harfan katsani musyaddadan. Mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf sebagaimana huruf kedua yang bertasydid. Ini sama dengan definisi kita. Masuknya huruf pertama ke huruf kedua seolah-olah huruf kedua bertasydid. Nah, fungsi idgham adalah ditashil untuk memudahkan dan takhfif untuk meringankan. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, kenapa ya? Kalau memang nun mati dan tanwinnya tidak dibaca, kenapa ditulis? Udah aja langsung hilangkan, nggak bisa begitu. Karena kalau dihilangkan nanti maknanya berubah. Tujuan adanya idgham adalah untuk memudahkan orang Arab ketika mengucapkan huruf atau meringankannya. Ya. Dari sisi kesempurnaan, nanti idgham terbagi menjadi dua. Ada idgham kamil, ya, masuknya huruf pertama ke huruf kedua dengan tanpa menyisakan sifat huruf pertama. Sedangkan ada yang kedua idgham nakis, masuknya huruf pertama ke huruf kedua dengan masih menyisakan sifat huruf pertama. Ya, istilahnya kalau yang kamil, ibarat kita masuk ke rumah itu, dua kaki kita sudah ada di dalam rumah. Sedangkan nakis, satu kaki kita di luar, satu kaki kita di dalam. Itu bedanya kamil dengan nakis. Kalau idgham kamil, dua kaki kita masuk. Kalau idgham nakis, satu di luar, satu di dalam. Itu bedanya. Ya. Nanti akan ada, kita akan temui hukum-hukum yang mempunyai tingkat, dia dibaca idgham dan mempunyai tingkat kamil ataupun nakis. Nah, seperti ini. Untuk yang mutamasilen dulu ya. Pada riwayat Hafiz Jalur Syatibiyah, seluruh mutamasilen sogir, perhatikan, seluruh mutamasilen sogir diidghamkan secara sempurna, kamil. Ya. Contoh, waqad dakhalu, dal yang pertama hilang, langsung masuk ke dal yang kedua. Waqad dakhalu, entong waqad dede, temenang. Waqad dakhalu, begitupun contoh yang kedua. Bal la tukrimuna, bal langsung masuk ke lam yang kedua. Bal la tukrimuna. Kemudian yudrikum, langsung masuk ke kaf yang kedua. Jadi kaf yang pertama dianggap tidak ada. Yukrihun, begitu. Ya, ha yang pertama dianggap tidak ada, langsung masuk ha yang kedua. Nah, kalau saya jelaskan, hukum ini adalah pertama hukumnya karena dal dimasukkan ke dal yang kedua, maka ini pasti idgham. Dan simbolnya apa? Tidak ada tanda sukun.
di huruf yang pertama. Teh Derika ya. Ini yang pahami dulu. Karena kalau yang lain tadi penjelasannya sukunnya selalu ada kalau yang dibaca idhar. Tapi kalau yang dibaca idgham, lihat rumusnya. Di huruf yang pertama selalu tidak ada harokat. Ya, selalu tidak ada harokat. Maka ini mengindikasikan bahwa huruf itu dimasukkan ke huruf yang ada di depannya. Karena dimasukkan, maka dia hukumnya idgham. Itu yang pertama. Kemudian di sini karena dal dan dal merupakan huruf yang sama, yang berarti makhrajnya sama, sifatnya sama, berarti dia mutamasilen. Idgham mutamasilen. Karena di sini huruf pertama sukun dan huruf kedua hidup, maka ini termasuk sogir. Ya, sogir. Idgham mutamasilen sogir. Karena ada tasdidnya, karena tasdid itu simbol dari kamil, maka hukumnya ditambah kamil. Maka hukum lengkapnya adalah idgham mutamasilen sogir kamil. Begitupun untuk yang selanjutnya. Hukumnya seluruhnya yang tadi saya contohkan, idgham mutamasilen sogir kamil. Idgham karena masuknya huruf pertama ke huruf kedua. Ya. Kemudian idgham mutamasilen karena sama makhraj sama sifat. Sogir karena huruf pertama sukun, huruf kedua hidup. Kamil karena masuknya huruf pertama ke huruf kedua dengan tanpa menyisakan sifat huruf pertama atau dengan simbol tasydid. Maka lengkap tuh penjelasan, tuntas. Satu hukum. Satu hukum. Paham ya? Ada yang mau coba? Coba. Oh, jelaskan yang yudrikumu. Idgham mutamasilen. Gitu kumaha apa? Iya. Jelasin satu-satu. Idgham mutamasilen sogir kamil. Kalau idgham kenapa? Idgham mutamasilen sogir kamil. Karena pertemuan Enggak, satu-satu. Idgham karena satu-satu. Idgham karena itu tadi suara motor jadi terkadangu. etot. Coba bisa kali deui. Disebut idgham karena huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Terus Disebut mutamasilen karena pertemuan dua huruf yang sama baik dari sisi makhraj ataupun sifat. Disebut sogir karena huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua hidup. Disebut kamil karena huruf yang kedua bertasydid. Jelaskan. Karena masuknya sempurna tanpa menyisakan huruf yang pertama. Sifat huruf yang pertama dengan simbol tasydid. Nah, harus bisa gitu tuh. Kalau sudah gitu keren kan? Sok keren nggak tuh ada orang yang bisa ngejelasin seperti itu, detail, ilmiah, nggak asal-asalan. Ini hukumnya apa? Mutamasilen. Penjelasannya gimana? Aduh, kapal cek Ustadz Sofyan mutamasilen. Itu kan nggak ilmiah gitu. Nggak belajar begitu. Tapi kalau dengan penjelasan yang runut, ya, sistematis, ini tidak bisa dibantah. Siapapun bisa kita ajak diskusi. Kalau ada yang berbeda dengan ini, silakan tunjukkan dalilnya di mana. Karena apa yang kita pelajari hari ini tadi sudah jelas disampaikan oleh Imam Al-Jamzuri dalam Nazam Tuhfatul Atfal. Ini sudah jelas sandarannya. Jadi tidak perlu takut. Ketika kita menjelaskan seperti ini ya, karena yang kita pakai adalah sandaran atau jawaban ya pendapat para ulama Quran. Cukup ya, kita lanjutkan berarti kalau sudah paham. Yang penting mah sudah ada perwakilan. Kalau ada perwakilan, saya anggap semuanya paham. Amin. Ya, baik kita lanjutkan ya. Ini nanti penjelasan yang berikutnya. Baik. Pengecualian idgham. Ya. Idgham mutamasilen tidak terjadi pada satu huruf mad seperti kata fi yaumi. Walaupun di sini terjadi pertemuan ya mati bertemu ya hidup. Ya. Atau qalu wahum, waw mati bertemu hidup. Ya. Maka ini tidak termasuk idgham mutamasilen. Karena ini adalah mad
tamkin. Maafkan. Mad tamkin. Kan udah dijelasin mad tamkin mah justru menyempurnakan ayunan dua harokat agar tidak diidghamkan. Ini terjadi ketika pertemuan ya mati bertemu ya hidup, ya mad bertemu ya hidup, waw mad bertemu waw hidup. Ya, jadi tahu ya sekarang mad tamkin itu kan selama ini dalam ilmu tajwid itu yang rutin dijelaskan oleh para asatid adalah ya tasdid kasroh bertemu ya mati. Ya. Uyitum robbaniyin. Nah, padahal justru yang sebenarnya tamkin itu adalah jelas pertemuan waw mad bertemu waw hidup, ya mad bertemu ya hidup. Dan ini tidak termasuk kategori mutamasilin. Ya, ingat nih pengecualiannya. Bisi nanti kejebak. Khawatirnya nanti kejebak ya. Jadi tidak semua masuk mutamasilin. Tidak semua. Kemudian di sini juga ingat-ingat bila huruf pertamanya hak mati, yakni pada surat Al-Haqqah ayat 28 sampai 29. Bila kita ingin menyambung kedua ayat ini, maka berdasarkan riwayat Hafiz Jalur Satibiyah ada dua cara. Yang pertama, saktah dulu, berhenti sejenak, tidak mengambil napas, kemudian melanjutkan bacaan. Contoh, ma'azna'anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu bacaan yang pertama. Dan sakta. Berhenti sejenak, tidak mengambil nafas, dengan tujuan melanjutkan bacaan. Yang kedua dengan idraj. Apa itu idraj? Meninggalkan sakta. Yakni dengan idgham. Maka hak yang pertama dihilangkan langsung masuk ke hak yang kedua. Ma'anni maliyahalaka anni sultaniyah. Maliyahalaka. Jadi langsung masuk ke sini. Langsung masuk ke hak yang kedua. Itu idraj. Jadi idgham pada kalimat ini tidak wajib. Ya, silahkan mau pakai yang mana. Mau saktah sesuai dengan tanda simbol sin yang muncul. Atau kalau mau kalau napasnya panjang boleh langsung disambung. Ini dalam riwayat kita ya. Kenapa saya terangkan? Karena ini boleh dalam riwayat kita yang kita pakai saat ini. Boleh disaktah, juga boleh dengan mengidghamkan. Ingat hanya boleh pilih salah satu, tidak boleh mengamalkan keduanya. Ya. Ini sudah ya? Oke. Sekarang kita masuk ke mutamasilin kabir. Nah, mutamasilin kabir ini diidghamkan pada beberapa kata. Yang pertama, la ta'mannu. Ini la ta'manna. Ini nanti masuknya kan ismam tuh. Dulu tulisannya bukan la ta'manna, tapi la ta'manuna. La ta'manuna. Maka ini sebetulnya mutamasilin kabir. Karena tulisan awalnya nun yang pertama hidup, nun yang kedua hidup. Cuman untuk efektivitas ditulislah seperti ini dengan simbol ismam. Bacaannya la ta'manna dengan simbol dhammah yang terbang. Jadi kalau misalkan nanti kita nemuin la ta'manna dalam pertemuan dua huruf dinamakan mutamasilin kabir. Ya, dalam riwayat ini Al-Imam Hafiz Jalur Satibiyah kata ini dibaca dengan dua cara atau dua wajah. Yang pertama diidghamkan dengan ismam, ya. La ta'man. Nah, seperti biasa, ya. Yang kedua membacanya dengan raum atau ikhtilas. Jadi cuma dibaca sepertiga harokat saja. La ta'manuna. Manu. Dikit aja. Asal nempel aja dikit. La ta'manu. Ya, artinya ismam itu artinya memonyongkan dua bibir, sedangkan raum artinya membaca dengan sebagian harokat, sepertiga harokat. La ta'man. Jadi sedikit aja la ta'man. Begitu. Sedikit aja. Ya. Asy-Syaikh Utsman Murad berkata dalam Salsabilus Syafi'i,
Wa ja'a fi malaka la ta'manna wajhani ismamun wa raumun yu'na. Jadi pada kata la ta'manna itu nanti ada dua wajah. Bisa dibaca ismam, bisa dibaca raum. Nah, selama ini biasanya kita hanya mengamalkan sisi ismamnya saja. Padahal dalam riwayat kita Hafaz Satibiyah itu, Thariqah Satibiyah itu boleh juga ternyata dibaca raum begitu. Kemudian di surat Al-Kahfi 95, makanni ini mutamasilen kabir. Karena tulisan awalnya makannani. Na-nya hidup, ni-nya hidup. Ta'muruni, ta'muruni. Pada tulisan dulunya ta'murunani. Atuhajuni. Ini juga tulisan dulunya nani. Ya, layak tiani, tulisan awalnya layak tian nani. Ya, jadi nanti ada dua tuh. Ni'imma, ini tulisan dulunya ni'mama. Maka ini termasuk mutamasilen kabir. Karena bertemunya dua huruf berharokat, ya, bertemunya dua huruf yang sama dan dua huruf berharokat. Cuman ketika ditulis di Quran jadi seperti ini. Hanya ada 6 ya dalam Quran. Nah, kemudian pada mutamasilen kabir, hamzah berharokat bertemu dengan hamzah berharokat. Ada satu tempat dalam riwayat Hafaz yang tidak boleh dibaca idhar dengan hamzah tahqiq, melainkan wajib dibaca tashil. Maksudnya hamzah tahqiq apa? Hamzah biasa, ai. Ya, tapi harus dibaca dengan tashil pada hamzah yang kedua. Artinya hamzah kedua dibaca dengan di antara hamzah dan mad. Contoh pada kata a'jamiyu. Jangan dibaca a'jamiyu, jangan dibaca salah. Tapi di antara hamzah dan mad. A'jamiyu. 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 Sampai sini paham? Nggak boleh dibaca langsung jamiu, salah. Atau salah. Yang betul jami. Kata ajami pada Quran surat Fusilat surat ke-41 ayat 44 cara membacanya adalah dengan tashil tadi. Dengan yang saya bacakan. Ya, kalau sudah masuk mahir begini ini beneran belajar. Jadi kalau ada yang gigit pulpen itu normal. Ada yang mainin mukena normal, ya itu normal banget ya. Karena memang sekarang lagi serius belajar, itu normal banget ya. Aman ya. Nanti kalau nggak paham mending nanya, jangan diem saja karena ini tidak akan terulang 2 kali. Ya tidak akan terulang 2 kali maksudnya bagaimana? Walaupun nanti materi ini dilanjutkan, kan tidak akan kembali menerangkan yang ini. Maka saran saya ketika ada materi yang tidak paham, lebih baik ditanyakan segera sebelum saya masuk ke materi selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini belum ke yang greget ya. Cukup, tidak ada yang ditanyakan, aman berarti paham. Nah, baik saya tanya dulu. Ada berapa cara baca ismam? 2. 1. 1 raum. 2. Ya, ismam ya, ismam. Ya, ismam teh apa? Raum teh apa? Ismam itu menggunakan 2 bibir. Apa? Menggunakan bibir. Apa ini? Aduh. Memanjangkan Padahal bibir. itu aja. Membaca sepenuhnya sambil menyongkan apa tuh tadi teh? Nah itu maksudnya. Jangan sampai materi saya tambah yang ini nggak paham. Kalau Itu yang saya khawatirkan. membaca Padahal sebatas tadi saya sudah terangkan ismam itu menampakkan domah yang terbuang. Makan domah. Menampakkan domah yang terbuang. La ta'manna.
domahnya ditampakin yang terbuang. Kan dibuang lah. Tulisan awalnya kan la ta'manuna kan ya. La ta'manuna, si domahnya kan dibuang tuh, tapi ditampakkan, itu ismal. Yang kedua rom itu membaca sepertiga harokat. La ta'manuna. Ya saja, cuma lebih cepat. La ta'manuna. Dikit banget. Sepertiga harokat. Itu baru Yusuf 11. Kalau dari pertanyaan berikutnya, ada yang namanya Malia halaka, pertemuan 2 hak. Yang pertama hak sukun, yang kedua hak hidup. Malia halaka, ada berapa cara baca? 2. 1. 1 sakta. Maha tasakta teh. Berhenti sejenak. Terus? Idroj. Pesan. Ya kan? Apa-apa? Itu tadi Bu Hani belum beres. Sakta apa sakta? Berhenti sejenak. Terus? Pas. Pesan. Apaan? Enggak begitu. Iya, dilanjutkan bacaannya. Coba Bu Derika sempurnakan. Derika Tadi yang pertama kan sakta itu tidak berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kemudian dengan yang cara tujuan yang kedua, belum beres itu. belum beres itu. Betul tadi. Berhenti sejenak tidak mengambil nafas. Ada kata yang ketiga. Dengan tujuan untuk melanjutkan bacaan. Itu ya. Jadi definisi dari sakta adalah berhenti sejenak, tidak mengambil nafas dengan tujuan untuk melanjutkan bacaan. Biar sama, tulis. Biar nanti kalau ditanya teh ngerti. Ya. Yang kedua dengan cara apa? Idroj. Apa itu idraj? Ya, meninggalkan harokat. Meninggalkan idgham. Meninggalkan harokat. Kok diganti-ganti gitu. Meninggalkan idgham. harokat. Nah, jadi meninggalkan harokat. Meninggalkan idgham, iya. Caranya Jadi, dengan Caranya? Mematikan huruf H yang pertama langsung masuk ke yang keduanya. Oke, alhamdulillah. Ya, gitu Bu Hani. Nah, gitu Bu Hani. Ini mau kerjasama atau mau kerjasama? Baik. Ya bagus, tidak apa-apa. Yang penting mah ada dalam kebaikan, selalu dalam kebaikan ya. Baik. Itu. Satu lagi, hamzah. Ya, hamzah itu ketika 2 hamzah bertemu, ada salah satu hamzah yang tidak dibaca dengan tahqiq. Tapi dengan cara Tashil. Coba praktekkan. Jamil. Iya, udah. Seperti itu. Ya, walaupun kita tidak melihat materinya ya, kita bisa belajar untuk paham ya dalam praktek definisi yang sederhana saja yang kita bisa amalkan. Tuh, ini sudah 21:25, 5 menit lagi kita akan tuntas. Ya, 5 menit lagi. Ini tidak akan kekejar. Baru sampai mutamasilan, mutaqaribena encan. Mutajanisen belum. Sebetulnya satu jam bisa, karena angkatan-angkatan sebelumnya itu saya plot 1 jam selesai. Cuman kendalanya nu ngerti-ngerti nu henteu gitu. Yang ngerti-ngerti, yang tidak. Kalau yang ini ya sama. Tapi setidaknya ini lebih paham lah, lebih santai begitu, lebih santai sehingga peserta bisa bertanya, bisa ditanya terkait dengan materi yang begitu. Kita lanjutkan atau sudahi? Materi berikutnya setelah ini adalah ini. Masih mutamasilen, tapi pada 6 ayat dalam Al-Quran yang terbagi pada 3 bentuk. Maka terdapat 2 wajah, yakni ibdal dan tashil. Di sini ada ulama yang mengamalkan ibdal, juga ada yang mengamalkan tashil. Tapi kita tetap pada porsi kita ya, sesuai dengan riwayat yang kita pakai, kita tetap memakai lazim, harus 6. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan pendapat para ulama yang membaca dengan tashil ataupun ibdal. Bagaimana kalau dibaca tashil? Al-ana az-zakaraini Allahu. Itu kalau yang dibaca.
Kalau yang dibaca ibdal, al-ana adzakaraini Allahu, itu kalau yang dibaca ibdal. Sedangkan kita tetap ada bacaan yang kita riwayatkan karena ini termasuk madfak, ya, madfak. Maka kita harus bacanya 6 ketukan. Yang adzakaraini dan Allahu khair itu masuknya mad lazim. Mad lazim apa? Mad lazim, madfak ya. Madfak. Sedangkan yang al-ana itu mad lazim mukhaffaf kilmi atau mad lazim kilmi mukhaffaf. Ya. Sampai sini paham? Ini nanti ada 6 ya. Ada 6 tapi dalam 3 bentuk. Karena nanti ada yang bentuk seperti ini lagi. Tapi sama lah, kurang lebih seperti itu. Boleh dibaca ibdal, boleh dibaca tasydid. Ini masih mutamasilan, belum kemana-mana, masih mutamasilan. Dan belum juga kita bahas yang lain, yang mutajanisen belum, mutaqariban belum, ya bahkan mutabaiden pun belum. Saya serahkan kepada Teh Enai.